wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nabah. Ashab al-fadilah, sadat al-ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turki sufiyah, ashab al-madaris, ashab majlis ta'lim, hafizakumullah. Yang saya hormati Ketua PBNU dan Rektor Universitas UNU Kalimantan Timur, mantan Wakil Gubernur Bapak Dr. Yai Haji Badwazdi Athallahu Baqa'ah. Yang saya banggakan Bapak Bupati Tanah Tidung Yai Haji Dr. Indonesia beserta Ibu sebagai penggerak PKK daerah Tanah Tidung. Begitu pula yang saya hormati Wakil Bupati Ustadz Markus, dan yang saya tidak menyangka di pojok utara ini ada qori'ah yang sangat luar biasa. Kalau di Jawa nggak heran, ini pojok banget, ini pojok jauh banget ini, deso banget loh. Yang baca Quran tadi enak sekali, betul, enak sekali. Barangkali itu santrinya Pak Markus barangkali ya. Tidak ada barangkali Pak. Ketua NU wilayah Provinsi Kaltara Yai Haji Ridwan beserta jajaran, para pejabat pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, ada kepala pengadilan, kepala kemenang, para tokoh masyarakat, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, dan Lanut Tarakan, dan Lantama Tarakan, dan Brigif, dan Dim, Kapolres atau mewakilinya, Badan Otonom NU, Ketua NU Cabang Tarakan dan Badan Otonom, Muslimat, Batayat, Ibnu PPNU, Ansor, Pagar Nusa, Jamiyatul Qur'an Hufaz, Jamiat Warif Al-Muqtabar An-Nahdiyah, Sarbu Musi Pergunu, saya datang kemari bersama rombongan, ada besar, ada Ketua Muslimat, istri saya sendiri, Hajah Nur Hayati MAG, dan beberapa ketua bidang hukum, bidang dakwah, ada Bapak Robi Kenamhas, Yai Aizuddin, sepupunya Gus Dur, sekretaris, ada Pak Adi Najmi, Pak Insinyur Suwadi, Muhammad Said Akil, ada Komandan Pagar Nusa, semuanya dengan tujuan silaturahim, silatul arham, jangan silaturahmi ya, silaturahim atau silatul arham dengan masyarakat Tanah Tidung dan seluruh yang hadir, para ketua-ketua cabang NU se-Kaltara. Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan orang Nunukan. Orang Arab itu keturunan Ibrahim, sama dengan orang Kristen sama. Ibrahim, itu bapak, Rohim itu umat. Hidup di kota Ur-Kasdim, 10 km selatan Baghdad.
Waktu itu kerajaannya namanya Babilonia. Rajanya bernama Nabukadnezar, atau kata Kiai Mubalek Namrud, gampang saja. Punya istri namanya Sarah. Kalau Pak Markus bilangnya Sarai. Ringkas cerita, Ibrahim menentang penyembahan terhadap berhala, maka beliau dibakar, tapi tidak sedikit pun terbakar. Akhirnya beliau hijrah ke barat dari timur, sekarang Irak lah, kalau sekarang Irak, Babilonia dulu, ke barat dengan semua keluarganya dibawa, sampailah di sungai Jordan, Nahrul Urdun, menyeberang sungai tanpa jembatan, tanpa perahu, selamat, sukses. Menyeberang itu dikatakan abaro, menyeberang. Ibrahim dan keluarganya sukses menyeberang, maka disebut Ibrani, penyeberang. Hebrew. Sama nggak dongengnya? Sama nggak dengan Hebrew? Sama ya? Hebrew, Ibrani. Nah, sampailah ke sebelah baratnya sungai Jordan, kemudian sampailah ke Mesir. Istri Ibrahim, Sarah, tidak punya anak, mandul. Sayang kan bibit unggul, sayang nggak? Bibit unggul nggak punya anak, sayang tidak? Maka nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, namanya Hajar. Rupanya jamunya Ukujima. 9 bulan melahirkan anak dari istri muda ini. Laki-laki diberi nama Yismail. Yisma itu mendengar, Il atau Elohim itu Tuhan. Orang yang mendengar Tuhan. Bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Ismail. Orang Jawa Tengah sulit itu. Ismail. Ada Jawa Tengah nggak? Banyumas ada nggak? Kalau panggil saya, nama saya kan Said Akil. Sulit orang Jawa Tengah. Said Akil. Karena istri muda punya anak, istri tua iri, cemburu. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Allah perintahkan Ibrahim membawa istri mudanya Hajar dengan bayi yang baru lahir itu pindah ke selatan, jauh. Sekarang naik pesawat saja 2 jam. Jeddah, Palestina atau Yerusalem itu. Jalan kaki. Sampailah ke selatan, jauh banget. Jauh sekali. Sampailah di Wadi Wairi Zar'i. Jurang, lembah yang tidak ada air setetes pun. Allah perintah berhenti di sini. Berhenti, baru saja menggelar tikar, duduk. Allah perintahkan Ibrahim kembali ke utara sekarang, ke istri yang tua. Terus istri yang muda ini dan anak yang baru lahir beberapa hari gimana? Ditinggal sendirian di lembah yang sunyi senyap, yang tidak ada kehidupan. Ibrahim kembali ke utara. Lama-lama Ismail kehausan, kelaparan, nangis. Hajar bingung mencari apa yang bisa diminum, apa yang bisa dimakan. Lari-lari antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Ternyata tidak menjumpai air setetes pun atau buah 1 butir pun. Ismail semakin menangis, menjadi-jadi tangisnya, kakinya menghantam-hantam bumi. Lahirlah dari ujung kakinya Ismail, muncullah sumber air yang namanya air Zam-Zam. Sampai sekarang jangankan habis, berkurang saja tidak. Kalau Pak Markus yang tahu, ayo ke Mekah. Padahal tiap hari musim haji
dibikin gampang. Minimal 2,5 juta liter tiap hari. Nggak pernah habis. Padahal di kanan kirinya tidak ada sungai Sesayap, sungai Mahakam, nggak ada ini. Danau, nggak ada. Tanah tandus kering, tapi ada sumur yang sampai sekarang jangankan habis, berkurang saja tidak. Itulah sumur Zam-Zam. Setelah ada air, maka yang pertama kali tahu burung. Burung berterbangan dari berbagai arah menuju ke tempat tersebut karena ada air. Diamati oleh suku Jurhum dari selatan. Maka suku Jurhum mengikuti arahnya burung. Ternyata di jurang tersebut ada air. Maka ramailah penduduk di jurang tersebut yang sekarang kita saksikan kota Makkah. Jurangnya sekarang menjadi Masjidil Haram. Ya, ringkas cerita nih. Kalau rinci 2 tahun saya cerita begini, dikira gampang. Ringkas cerita, Ismail nikah dengan perempuan dari suku Jurhum, melahirkan keturunan menjadi bangsa besar, bangsa Arab. Bangsa Arab. Ya, berhenti dulu. Ibrahim kembali ke utara, dengan kehendak Allah, dengan ridho Allah, Sarah yang tadinya mandul, hamil, ketua ini, punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub dipanggil Israel. Isra itu hamba, il atau Elohim, Tuhan. Sama dengan Abdullah. Israel sama dengan Abdullah. Yakub punya anak 12. Lama itu siapa enggak? Anaknya Israel 12, apa? Saya apa? Raubin, Zabulon, Yahuda, Gad, dan Naftali, Yasakar, Yusuf, Bunyamin, dan seterusnya. 12 anaknya. Sam'un atau Simon, Raubin, Simon, Yahuda, Levi, Naftali, Gad, dan Yasakar, Bunyamin, Yusuf dan Bunyamin. Itu anaknya Yakub. Nah, Ismail punya anak namanya Tidro. Tidro punya anak namanya Hamel. Hamel punya anak namanya Salaman. Salam punya anak namanya Hamaisak. Hamaisak punya namanya Udad. Udad punya namanya Ad. Ad punya namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Punya anak Nizar. Punya anak Mudar. Punya anak Ilyas. Punya anak Mudrikah. Punya anak Khuzaimah. Punya anak Kinanah. Punya anak Nadar. Punya anak Malik. Malik punya anak Fihir. Fihir ini pedagang yang sukses, menguasai perdagangan, menguasai pasar, menguasai ekonomi. Artinya Fihir ini orang yang sukses mengelola uang. Pedagang mengelola uang, sukses. Uang itu dalam bahasa Arab disebut kurs. Bahasa Inggris dari bahasa Arab, Pak Markus. Kurs asli bahasa Arab. Sama dengan sugar dari sukar, zero dari sifro, kabel dari habel, apalagi rice dari ruz, bahasa Arabnya ruz, bahasa Inggrisnya rice. Nah, mengelola uang sukses, uang itu bahasa Arabnya kurs, maka Fihir dipanggil Quraisy, orang yang sukses mengelola uang. Kajiannya nama suku Quraisy. Fihir punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Ka'ab. Lu'ay punya anak Ka'ab. Punya anak Murrah. Punya anak Kilab.
punya Abdul Manaf, punya anak Hashim, punya Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya putra Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu melahirkan dari dua istri, dua bangsa yang besar. Bangsa Bani Israel, kebanyakan para nabi dari Bani Israel. Musa, Isa, Harun, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Dawud. Bangsa kedua, turunan Hajar, bangsa Arab yang melahirkan Khatamul Anbiya, Abdul Anbiya, wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Tidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Arhu bin Falim bin Abir bin Syaruk bin Afashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Harmus bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi sebenarnya para nabi semuanya dari Nabi Ibrahim. Maka disebut Ibrahim bapaknya umat. Itu bapak, Rahim itu umat. Nah, ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat Arab. Waktu itu bangsa Arab dari sisi peradaban, ilmu pengetahuan misalkan, disebut dalam Al-Quran ummiyin, buta huruf, nggak ada sekolah, nggak ada madrasah, nggak ada majelis taklim, nggak ada, buta huruf. Yang bisa baca tulis ketika Nabi lahir 10 orang kurang lebih. Umayyah bin Abi Salh, Ka'ab bin Zuhair, Jar bin Abi Salma, Hantar al-Abis, Qus al-Ayadi, itu yang bisa nulis tuh. Lainnya buta huruf. Nabi sendiri buta huruf, yang bisa baca, yang bisa tulis. Dari sisi peradaban, bangsa Arab waktu itu ummiyin, buta huruf. Dari sisi agama, kata Al-Quran ini bukan kata saya, bangsa Arab waktu itu dolalim mubin. Apa? Dolalim mubin. Sesat yang sesat-sesatnya. Sesatnya. Sesat sekali udah. Dolalim mubin. Nabi diperintah oleh Allah membangun masyarakat seperti itu. Kalau Pak Undun sukses membangun masyarakat Tanah Tidung, ini gampang ini, masih gampang. Orangnya udah baik-baik, tinggal meningkatkan saja, mendorong saja. Kalau Nabi itu yang dibangun masyarakatnya buta huruf, primitif, dari sisi agama sesat, penyembah batu, penyembah makhluk halus, makhluk jahat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah surut, nggak pernah putus asa, sukses membangun masyarakat seperti itu. Caranya gimana? Nah, ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab yang ummiyin. Bagaimana caranya? Pertama, yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan Al-Quran kepada bangsa Arab. Memperkenalkan Al-Quran. Pertama itu. Oleh karena itu kalau Pak Bupati ingin bangun masyarakat Islam di Tanah Tidung,
pertama kali harus pandai baca Quran. Syukur hafiz tidak asal. Walaupun sudah tua-tua nggak apa-apa, baca Quran. Namanya madrasah jenggotan nggak ada. Madrasah udah menjenggot tua-tua nggak apa-apa. Reaksinya keras. Ada yang mengatakan yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra itu, sihir itu, perdukunan itu. Muhammad kahin, Muhammad syair, penyair puisi, apa? Baca sajak. Muhammad sahir. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu asy-sya'b wa ma yanbaghilah in wa illa dzikrun wa Qur'anun bin. Bukan syair. Muhammad bukan penyair dan tidak layak kalau Muhammad belajar syair. Tidak patut. Muhammad tukang sihir. Wa ma huwa bikahin. Bukan dukun, bukan tukang sihir. Tapi Quran sebagai petunjuk ayat Allah, kalamullah untuk membangun masyarakat, memajukan manusia, membangun kehidupan yang benar, yang berperadaban dan bermartabat. Reaksinya luar biasa. Tapi Nabi tidak pernah mundur. Suatu ketika Umar bin Khattab baru pulang dari berburu, masuk ke kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Marahlah Umar ini. Apa ini adik saya ini? Keluar dari agama nenek moyang. Berangkat ke rumahnya. Di rumahnya adiknya sedang baca Quran. Kebetulan yang dibaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Umar yang tadinya mau marah bahkan mau membunuh lemes. Apa lemes apa? Jatuh, loyo, ambruk. Malah apa yang kamu baca, coba lihat sini. Dibaca oleh Umar dengan gemetar. Saya tidak sekali-kali menurut Al-Quran untuk membuat engkau celaka. Al-Quran adalah peringatan bagi siapa yang mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan 7 langit. Dia menguasai alam aras dan sampai ujung alam. Dari alam aras sampai ujung alam yang paling akhir. Umar baca itu langsung tanya, Aina Muhammad? Di mana Muhammad sekarang? Di sana di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat dengan Nabi ketakutan. Umar akan apa ini? Entah. Marah-marah ini. Nabi dengan tenang membuka pintu dan Nabi mengatakan, tenang sahabat. Saya kemarin berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Pinter ini. Yang tengah ngaji dan yang jauh. Ada 2 Amr. Satu Umar bin Khattab, 2 Amr bin Hisham. Mudah-mudahan Islam menjadi kuat dengan salah satu Umar masuk Islam. Hidayah jatuhnya kepada Umar bin Khattab. Nabi membuka pintu, Umar masuk, membaca syahadat, masuk Islam. Dari situlah dimulai dakwah dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi setelah bergabungnya Sayyidina Umar ke dalam agama Islam. Paham tidak? Maka oleh karena itu sekali lagi saya katakan, terutama pengurus NU, pengurusnya terutama harus bisa baca Quran. Apalagi Suriah. Saya sering merinding, bahkan jijik kalau ada ustadz tabligh ceramah, pakainya gamis, pakainya sorban,
begitu mengeluarkan Al-Quran, plentang-plentong, tidak bertajwid, Masya Allah, menjijikkan. Ustadz pakainya gamis, sorban, tapi baca Qurannya, keluarkan ayat Qurannya tidak fasih, menjijikkan. Jangan sampai ada Ustadz di Tanah Tidung baca Qurannya salah, terutama yang dari NU. Memalukan. Islam datang kemari, ketika itu masyarakat Nusantara kebanyakan beragama Hindu. Mohon maaf kalau ada agama Hindu di sini, bukan saya menghina. Ini fakta ilmiah sejarah. Agama Hindu menganggap manusia 5 kelas: Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Menurut agama Hindu, yang kelas rendah yang 3 ini, yang 3, Sudra, Varya, Waisa, tidak usah ikut campur paham agama. Tidak usah bisa baca kitab suci, malah nggak boleh. Kitab suci hanya bacaannya Brahma. Kamu nggak usah ngerti. Barang siapa ada orang kecil seperti kita ini, ketahuan baca kitab suci, ditangkap, dihukum. Kitab suci hanya bacaan Brahma. Islam datang malah mewajibkan seluruh umat Islam harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah untuk sholat. Orang Jawa, orang Nusantara kaget, seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, nggak bisa baca kitab suci. Makanya berbondong-bondonglah orang Nusantara meninggalkan agama Hindu, masuk agama Islam. Ada lagi bahasa Jawa, tapi mohon maaf kalau bukan bahasa Jawa. Kata ingsun, ingsun itu saya, aku. Ini orang kecil nggak boleh. Orang kecil nggak boleh ingsun, aku nggak boleh. Harus mengatakannya kaulo. Kaulo alit, budak kecil, jongos kecil. Ingsun itu raja. Kalau salaman nggak boleh tangan. Apa? Lutut yang dicium. Sampai sekarang masih. Raja Jogja itu kalau rakyatnya ingin salaman, lututnya bukan tangan, bukan salaman. Sampai sekarang masih. Kalau Satria tangan. Kalau kita ini orang kecil, grassroots ini, alah, nggak boleh salaman dengan raja tangannya. Cium apanya? Dengkul. Dan nggak boleh mengatakan ingsun. Ini bahasa Jawa, mohon maaf. Para kiai, para ulama datang ngajarin gini. Nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun. Bahasa Jawa ya. Niat sopo ingsun ambil air wudu. Usolli fardhu duhri, niat sholat ingsun sholat duhur. Orang Jawa kaget. Seumur-umur nggak boleh menggunakan kata ingsun, tapi kalau masuk Islam boleh. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pernah luar biasa besar ketika Raja Haimuruk Pati Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Filipina Selatan, semua ini Gajah Mada Majapahit semua ini. Ketika Haimuruk Majapahit ditinggal oleh rakyatnya. Rakyatnya masuk Islam, meninggal Raja Majapahit. Kemana itu? Diapakan Majapahit kok bubar? Kata orang Jawa, sirno ilang kertaneng bumi, hilang sendirinya. Ilmunya orang Majapahit yang gagah, yang sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Kemana ilmunya? Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya drobos. Karena walaupun bacanya sama. Kursi sama, sekian kali, puasa 3 hari, malam Jumatnya melek, jangan tidur sampai subuh, bacanya sama dengan kiai dulu. Kalau kiai dulu cespleng, efektif, mujarab, kalau sekarang kurang efektif. Kenapa? Karena keseringan bikin proposal. Rajin minta-minta, itu sebabnya itu. Maka doanya nggak cespleng.
Malah nanti di akhirat waktu Mi'raj, Rasul Mi'raj melihat ada seorang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, tinggi besar. Setelah dilihat mukanya tidak ada dagingnya, kropos mukanya, tinggi besar tapi mukanya nggak berdaging, bolong, kropos. Nabi kaget tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa itu Jibril? Tinggi besar tapi mukanya nggak ada dagingnya. Oh, itu umat Nabi Muhammad yang rajin bikin proposal. Ya dalam dasarnya bukan bikin proposal, katirus soal, rajin minta-minta, tukang minta-minta. Itu nanti bangun dari kuburan, tinggi besar, mukanya tidak ada dagingnya, bolong mukanya. Silakan yang rajin bikin proposal teruskan. Nanti kalau bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan Quran, yang kedua wa yuzakkihim. Apa? Membentuk karakter building. Orang tanya buta huruf, primitif, jahiliyah, dibangun karakternya. Bagaimana cara membangun karakter? Ini Pak Bupati. Manusia ini, kita semua ini, saya semua lah, punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu enggak? Ya. Dua. Satu, ghadabiyah, interest. Dua, syahwatiyah, hasrat. Semua punya ini. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Contoh, saya harus jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi ketua umum PBNU, saya jadi presiden. Itu namanya nafsu ghadabiyah, interest, ambisi. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuannya baik, mulia, maka bukan hawa nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah. Apa? Himmah. Kalau Pak Andune punya cita-cita selesai jadi bupati 2 periode, wakil gubernur, amin, 2 periode, selesai 2 periode, gubernur 2 periode, wah habis untuk jabatan terus nanti. Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka bukan ambisi, bukan hubbul jah, namanya apa? Himmah. Yang keras namanya apa? Himmah. Orang Islam harus punya himmah yang besar. Nabi Muhammad himmahnya besar. Saya harus menang, saya nggak boleh kalah. Nabi Muhammad, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku mundur dari perjuangan dakwah Islam ini, saya tidak akan mundur sampai mati, harus menang. Namanya himmahnya besar enggak? Ya untuk Nabi Muhammad jadi Nabi, kalau mundur ente 2 hari udah mundur dah. Meletakkan jabatan dah. Berat sekali. Jadi sekali lagi, umat Islam harus berhimmah besar. Harus jadi bupati, gubernur, itu loh. Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himmahnya besar lillahi ta'ala, tapi demi Allah, di perjuangan untuk kemenangan Allah, tidak pernah mundur. Habitul mithaq, hafizul mithaq, kuat memegang perjanjian komitmen, dan sadiqul aqwal, perkataannya jujur. Tayyibul akhlak, akhlaknya mulia. Paham tidak? Jadi kita umat Islam harus menang. Ayo, harus menang. Sekali lagi, menang. Gak boleh kalah. Kalau ada kiai tua, orang tua, alah, pangkat nggak usah tinggi-tinggi, yang penting selamat. Nggak usah tinggi-tinggi, yang penting
selamat. Salah. Yang benar, pangkat tinggi, kedudukan tinggi, dan selamat. Ya enggak, ya enggak? Alah, jabatan gak usah tinggi-tinggi, yang penting berkah. Salah. Yang benar, jabatan tinggi, pangkat tinggi, dan berkah. Ya kalau berkah tapi jabatannya cuma kepala desa, ya berkahnya satu desa. Tapi kalau jabatannya bupati, gubernur, presiden, dan benar, manfaatnya seluruh, keberkahannya seluruh Indonesia. Gak usah pinter-pinter, yang penting manfaat ilmunya. Salah. Yang benar, pinter dan manfaat. Kalau sampean bapak ilmunya manfaat, tapi nggak begitu pinter, ya lumayan ngimami tahlil, lumayan ngimami istighotah, sekecamatan paling. Tapi kalau pinter dan manfaat, wisdur, ilmunya manfaat itu untuk membangun bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa Indonesia, seluruh nasional bahkan internasional, justru itu. Paham tidak? Jadi jangan sampai ada orang tua nasihatin anaknya, nggak usah pinter-pinter, yang penting benar. Salah. Nggak usah kaya, yang penting berkah. Salah. Yang benar apa? Kaya dan berkah. Nah kalau kaya, kalau berkah tapi nggak kaya, zakatnya 100.000. Nah kalau kaya berkah, zakatnya 1 miliar. Ini mana? 1 miliar. Itu namanya himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat, saya harus jadi saudagar. Kalau niatnya baik, caranya benar, tidak sikut sana sikut sini lah, tidak hantam sana hantam sini, dan tujuannya baik, namanya bukan hubbud dunia, bukan rakus, bukan tamak, tapi azimah. Apa? Azimah. Sayyidina Utsman bin Affan kaya. Suatu ketika dagangannya datang. Kalau sekarang ya 700 kontainer, 700 kol diesel lah. Waktu itu 700 onta barangnya Sayyidina Utsman dibawa oleh 700 sampai ke Madinah. Orang Yahudi akan memborong. Saya borong, saya kasih untung 100%. Sayyidina Utsman tersenyum. Tidak saya jual. Terus gimana? Akan saya sodakohkan. Ya orang bisa sodakoh kaya apa miskin? Ya. Orang bisa sedekah barang sebanyak 700 kol diesel, 700 mobil angkut. Orang kaya apa miskin itu? Kaya. Zakatnya miliaran, kaya apa miskin? Ya. Bangun masjid sendirian, kaya apa miskin? Ya. Bangun madrasah sendirian, habis miliaran, kaya apa miskin? Ya. Maka orang Islam harus kaya. Alhamdulillah paham. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Fatihul Qadisiyah, sahabat yang memenangkan perang Qadisiyah, sekarang jadi kota Irak itu. Dulu namanya Qadisiyah, dari Baghdad itu. Ya bukan Baghdad sih, sebelahnya, tapi jadi Irak. Kaya, sawahnya, kebunnya, ternaknya kaya. Suatu ketika ingin mensodakohkan semua. Nabi melarang, jangan Sa'ad. Kalau mau sodakoh, sepertiga saja. Karena kamu punya istri, kamu punya anak, punya ahli waris lah. Dan sepertiga hartamu itu sudah banyak. Jadi kamu kalau mau sedekah, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu tidak banyak. Tapi sepertiga hartanya bapak berapa? 300.000 paling. Semuanya berapa? 1 juta paling. Sa'ad bin Abi Waqqas kata Rasulullah, sepertiga saja kamu sedekahkan. Karena sepertiga milikmu sudah banyak. Dan misalkan ada orang kaya di sini, mau sedekah, sepertiga saja. Sepertiga udah miliaran itu. Orang kaya. Bapak sekalian, di Indonesia ini orang kaya nomor 1 di Indonesia yang punya rokok jarum. Namanya Pak Budi Hartono. Saya kenal.
Uangnya 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun. 1 triliun 1 juta miliar. Berapa? Itu berapa? Bisa banget. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000 ribu. Jadi berapa itu? 38 miliar berapa jadi? Itu dewe. Itu sendiri. Nomor 2, Eka Cipta Sinarmas. 19 miliar dolar. Hitung sendiri berapa itu? Mohon maaf Pak Markus, bukan kita menghina, bukan. Kita melakukan diskriminasi, bukan. Semuanya non muslim Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6 muslim, Khairul Tanjung. 7 bukan non muslim lagi. 7, 8, 9, 10, kami 20, 21, 22. Non muslim semua. 23. Kala grup. Isu Kala grup itu. Nanti nomor 39 Haji Rashid Kalteng. Kapan kenal Haji Rashid Kalteng? Nomor 40 Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Masya Allah, bukan saya menghina Pak Markus, bukan hanya diskriminasi. Mayoritas orang kaya non muslim. Yang muslim Masa Haji Hasan, Haji Abu Bakar, Haji Dullah, paling-paling pom bensin 2 tak. Padahal Allah berfirman, Innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan di muka bumi ini untuk orang-orang, untuk hambaku yang soleh. Ternyata kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Al-Qur'an. Sekali lagi, kalau kita ingin jabatan dengan cara yang benar, tujuan benar, namanya himmah. Bukan ambisius, bukan. Kalau kita ingin kaya, ingin sejahtera, ingin mapan, ingin jadi konglomerat, namanya azimah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus, orang Baghdad, Al-Baghdadi, beli tanah 10 hektar di Mesir, di Mesir. Pada Baghdad Kairo itu 2,5 jam pesawat itu di barat Mesir. 10 hektar. Untuk apa? Diwakafkan untuk perumahan, rusun bagi orang miskin yang ada di daerah Fustat. Daerah Fustat itu yang ada kuburannya Imam Syafi'i, ada kuburan Imam Abu Zakaria Al-Ansari yang dalam Fathul Wahab, ada kuburan Imam Waqi' Ibn Jarrah, kuburan Imam Syafi'i di situ. Itu daerah miskin. Tanahnya wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bangun pemerintah. Sampai sekarang masih ada tulisan besar, Hadil Buq'ah, daerah ini Awqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali Allah, bukan? Kaya tidak? Dermawan tidak? Sampean kelihatannya wali bukan, kaya tidak, pelit. Masya Allah. Wali bukan, kaya tidak, pelit. Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr, lahir kota Syadli di Tunis, wafat di Quneitra di Mesir. Beliau muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih yang kuburan di Tituan, Maroko. Abdul bin Masih, gurunya namanya Syu'aib Abu Madad Al-Ghaus yang kuburan di Wahran Al-Jazair. Abdul Hasyadili punya murid Abu Abbas Al-Mursi. Abbas Al-Mursi punya murid Muhammad Al-Busiri yang mengarang Burdah, dan Ibnu Aqil Al-Iskandar yang punya hikam. Syekh Hasan Asyadili waliullah minal aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub yang 4, Abdul Jalani, Asyadili, Hasan Rifai, Said Badawi. Wali 4 kutub itu. Tiap hari pakaiannya ganti, baunya harum, pakaiannya mahal, rumahnya bagus, kendaraannya kereta yang ditarik 2 kuda. Kalau sekarang BMW, Mercy, Alphard, kalau sekarang Audi, Lexus, bukan Avanza. Grand Mark, Luxio, Insya Allah. Di dalam bus 150 bisa pintunya jepat semua juga. Kereta ditarik 2 kuda. Nah, muridnya tanya, ada orang tanya, Syekh, Bapak ini waliullah, tapi mentereng apa? Keren penampilannya, minyaknya
Bon 9 yang 14 juta satu botol itu. Bukan misik. Misik 5.000 10 gram. Orang sebelahnya bisa batuk kalau misik itu. Nah, antum ini waliullah tapi mewah. Nah, kiai yang lain penyemprul. Saya ngecap gajah duduk 5 bulan belum ganti. Bajunya kokoh 4 bulan belum dicuci. Ada sorban bagian waktu calon DPR bagi-bagi itu. Satu pilgub calon bupati bagi-baginya. Gak punya lagi cuma satu itu lah. Rokoknya jarum coklat. Sandalnya lili. Tasnya itu tasnya. Kalau tas yang paling ya sedang itu mereknya Jersey, Echola itu 2 juta setengah. Kalau bagus lagi ada Aigner, ada Belly 10 juta, Aigner 15, Pistoni 25, Montblanc 35, Hermes 800 juta. Kalau tasnya kayak tadi nggak ada mereknya, hanya tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Lah si orang ini tanya, antum ini wali tapi mewah, sedang cewek yang lain penyemprul. Jawabnya gimana? Ini jawabnya Syabul Hasan Asyadri yang punya Hizb Nasr, yang punya Hizb Bahar. Jawabnya gini, pakaianku ini bisa ngomong, pakaian saya yang mewah ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Hai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Nah, kalau kiai yang nyemprul tadi, pakaiannya yang nyemprul tuh ngomongnya gini, Ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Bahkan itu bupati nomor 1 tanggung jawab. Jangan ada kiai di Tanah Tidung yang potongan menyedihkan. Kalau belum punya tas, belikan tas. Kalau sandalnya lili, belikan karfil. Kalau sarungnya jalan guru, belikan BAS. Gitu lah. Jaya. Setuju nggak? Kami jawab bupati dulu. Menyedihkan. Walhasil, kiai atau kita pengurus NU harus apa tadi? Menang dan kaya. Harus apa? Kaya. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigaruha wa tasgharu fi aini al-azim al-azaimu. Segala masalah di dunia ini tergantung kitanya. Kalau kita azimahnya besar, tidak ada barang sulit, tidak ada problem besar, semua gampang. Asal kita hatinya besar. Gunung yang tinggi itu, nggak ada gunung sini nggak ada gunung. Gunung yang tinggi itu, kalau kita naikin, kalau kita sudah sampai di atas, pasti gunung itu di bawah kaki kita. Paham nggak? Nggak paham ini. Ada gunung tidak di sini? Gunung apa namanya? Riang. Gunung Riang tinggi ya. Coba kita naikin. Kalau sudah kita sampai di atas, gunung itu di mana? Bawah. Di bawah kaki kita. Artinya apa? Artinya di dunia ini tidak ada sesuatu yang sulit. Semua di bawah saya. Asal kita bisa mengejarnya. Paham tidak? Paham. Ada masalah sulit di sini? Semuanya gampang. Itu harus berjiwa besar, percaya diri, optimis. Dengan karakter namanya, membangun karakter. Jangan jadi orang penakut, jangan jadi orang minder, kecil hati, pesimis. Harus percaya diri, berani menghadapi problem apa saja, kesulitan apa saja. Kita hadapi dengan percaya diri, pasti di bawah kaki kita. Atas kata bul fi ain sawiris juga ruah. Kalau orang hatinya kecil, menganggap masalah semua besar. Tapi bagi orang besar, watasulamu fi aini azimil azaimu al-azaim, masalah-masalah besar bagi orang hatinya besar, tasghar jadi kecil. Mari pengurus NU harus berhati besar. Siap hati besar? Harus menang, harus kaya. Ayo. Harus menang, harus kaya.
Setuju nggak? Saya ngomong gini setuju Pak Bupati? Sudah punya karakter seperti itu. Oh, satu lagi contoh. Hasyim Asy'ari pendiri NU. Kayak sawah, kayak sawahnya banyak. Itu kalau panen berasnya dimakan bareng-bareng dengan santrinya. Santrinya tidak bayar. Tidak bawa bekal dari rumah santrinya. Bareng-bareng makan dari sawahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai sekarang pun masih ada kayak seperti itu di Banten. Namanya Kiai Mufassir. Santrinya gratis asal memenuhi syarat-syarat harus hafal Quran, harus tahajud, harus sholat duha, dan disiplin. Nanti gratis semuanya di situ. Pondok saya pun At-Taqwa namanya, saya gratiskan bagi yang tidak mampu. Silakan ke pesantren saya. Yai Wahab Hasbullah, pendiri NU yang nomor 2, kanan-kanannya Mbak Hasyim, tahun 27, 28, 29, tahun 30 muter-muter sosialisasi NU sampai ke Sumatera Selatan. Dari Surabaya itu ketemu dengan Kiai Kamil Soleh NU pertama, ke Banten ketemu dengan Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang, ke Bogor Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid, ke Limunding Majalengka Kiai Abdul Halim, ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang, ke Cirebon Kiai Abbas Buntat, Kiai Syafal Al-Janamun, Indramayu Kiai Syuja'i, ke Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lombok Tengah Kiai Faisal, muter-muter Kiai Wahab ini tanpa proposal. Uang sendiri. Itu uang sendiri. Kiai Wahab itu mensosialisasikan Nahdlatul Ulama sampai ke Sumatera Selatan. Tahun 27, 8, 29, 30, seperti apa keadaannya? Seperti apa transportasi? Seperti apa penerangan di daerah itu? Masih gelap gulita barangkali. Itulah perjuangan Nahdlatul Ulama yang tujuannya ingin mencerdaskan umat Islam, ingin membangun karakter umat Islam, ingin akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah Ahlussunnah wal Jamaah, dan akhlaknya mulia. Itu tujuan Nahdlatul Ulama itu, nggak ada lain. Soal jadi bupati itu kan rezeki saja di sini. Tapi tujuan utama bukan, rezeki saja. Nah, kalau sudah terbangun karakter seperti ini, wa yu'allimuhumul kitab. Coba saya baca lagi ayatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Umat Islam harus cerdas. Umat Islam harus ada teknologi, paham ilmu pengetahuan, kemajuan-kemajuan, revolusi industri 4.0 harus dikuasai, digital harus dikuasai, skill harus dikuasai. Umat Islam harus berilmu, berteknologi. Paham tidak? Paham. Ada yang tanya, kenapa para pekerja Cina banjir ke Indonesia? Apa? Karena mesinnya dari NRC, mesinnya itu smelter atau mesin pabrik, katalognya, buku petunjuknya pakai bahasa Cina, bahasa Inggrisnya nggak ada. Maka insinyur Indonesia nggak bisa baca, terpaksa insinyur dari Cina yang datang. Kenapa ya? Kenapa? Karena kita bodoh. Apa? Tanah Tidung ada batu bara, ada sawit, ada gas, ada minyak, apalagi ada hutan, ada ikan laut kan, seharusnya sudah kaya sebenarnya. Kenapa masih miskin? Teknologi ketinggalan, masih tradisional, tangkap ikan masih pakai jaring. Perdagangan masih tradisional, beli barang 100, jual 110, tradisional itu namanya. Sekarang orang kalau yang mau kaya cepat, dagang menggunakan finance, bidang finance, bursa saham, sekarang beli 1 miliar, 1 minggu kemudian bisa 10 miliar. Tapi kalau rugi juga hancur juga, bisa juga. Kita nggak kenal apa itu bursa saham, apa itu bursa komoditi, nggak kenal potongannya, nggak kenal.
Di dalam kitab Fathul Mu'in, Paundun, kitabnya pesantren, apa? Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dzul ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'am wal ihsa'i wal iskani wal matamid dawjul tamrid. Masyarakat negara tanggal tidur ini satu, masyarakat yang harus beriman kepada Tuhan. Sudah beriman kan sudah ya? Dua, menjaga syarat Islam, ya sholat, puasa Ramadan, baca Quran, dan sudah ibadah. Tiga, siap berjuang. Yang keempat, wadah udal muslim kan muslim. Tidak boleh ada yang kelaparan. Muslim atau non muslim, coba itu kitab kuning ini. Musliman kana au ghairu muslim, penduduk Tanah Tidung tidak boleh ada yang lapar, kelaparan tidak makan, muslim atau non muslim. Kalau ada sampai mati nggak makan, bupati dosa. Nomor 2 anggota DPR. Nomor 3 siapa? Kapolres. Nomor 4 Dandim. Nomor 14 ketua NU. Bil it'ami, masyarakat Tanah Tidung harus cukup makan yang bergizi. Wal iksa'i, pakaian sandang. Wal iskani, rumah tempat tinggal. Insya Allah udah punya rumah semua ya? Udah punya rumah semua? Alhamdulillah. Watamanid dawai, harga obat-obatan harus murah. Wajib tamrid, biaya obat-obatan, biaya kesehatan harus murah. Bila perlu harus gratis, bila perlu. Ya Allah, ini Fathul Mu'in Pak. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning. Bacanya pesantren. Membangun masyarakat, kewajiban fardu kifayah. Masyarakat yang beriman, berakhlak, berkarakter, dan sejahtera. Itu tidak lain harus kita kuasai ilmu pengetahuan. Maka silakan anak-anak Bapak mau sekolah di Jakarta di pesantren saya, silakan. Saya pernah punya santri pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris di Istiqlal, juara 1 nasional. Satu anak ini namanya Mas Triyah, bapaknya dari Indramayu, supir bajai. Saya gratiskan waktu mondok saya, sekarang dari Maroko. Ada lagi juara baca kitab kuning nomor 2. Ada lagi jadi imam di Maroko, kalau suaranya enak dan fasih baca Qurannya. Santri masih anak-anak itu. Silakan, anaknya bapak-bapak kalau mau di pesantren saya, silakan. Nanti kalau pinter bisa pindah ke Maroko atau Sudan atau Turki atau di dalam negeri YN, UNJ dan seterusnya. Insya Allah harus sudah cukup kita aja yang bodoh. Anak kita harus. Orang yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, dulu tulisan Arab zaman Rasulullah tidak ada titiknya. Ba titik 1 di bawah, ta tidak, nggak ada. Polos, ba ta sama, jim ha kho sama, dal sama, ro zai sama. Orang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Orang pertama kali menggagas grammar, menggagas fathah, domah, kasroh, tasdid, fathatan, domatan, kasrotan, Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Dulunya belum ada, zaman Nabi Muhammad gak ada itu fathah domah. Orang yang mengarang, menggagas ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halaq, huruf mad. Siapa itu? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Orang pertama kali menggagas menseleksi hadis, metode masalah hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, dhaifnya mauquf, munqati, maqtu', mu'allal, mursal, mu'an'an. Siapa itu? Syihabuddin Romahul Muzi tahun 99 Hijriah. Orang pertama kali mengumpulkan hadis sampai 600.000, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari
Pertama kali menulis tafsir Imam Ibnu Jarir Ja'far At-Tabari. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Muhammad Ar-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi. Buku aslinya ada di Sorbonne di Prancis. Naskah aslinya. Orang pertama kali membuat kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa Abdurrahman ibn Hawqal. Orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Itu Eropa masih tidur, Pak Markus. Eropa tidur masih buta huruf. Islam sudah pernah maju seperti itu. Orang pertama kali menggagas alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Orang pertama kali menggambar peta bumi. Walaupun sekarang dilihat sekarang banyak salah, waktu itu masih sederhana. Sekarang nggak ada alat, ada foto, ada kamera kan. Tapi walaupun salah, tapi dia pertama kali siapa? Abdullah Al-Idrisi. Yang pertama kali terbang Abbas bin Farnas. Yang pertama kali bikin alat navigasi, mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Kalau tengah padang pasir mau sholat, mana kiblat. Kalau tengah-tengah laut, mana arah mau menuju kemana? Ke Tarakan, mana arahnya? Tengah-tengah laut. Siapa pertama kali ngarang itu? Siapa? Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengitari benua Afrika, hampir binasa, terselamatkan, terbantu oleh alat bikinan Ahmad bin Majid. Pada tahun 1455, Vasco da Gama menginjakkan kakinya di kota Calicut, India Barat, berkat menggunakan alat orang Islam itu. Dulu Islam luar biasa. Kalau orang Islamnya udah gini, Masya Allah, mustada'afin, mustahiqin zakah. Sebab mustahikin zakat sebenarnya kelihatannya nggak ada muzakin malah yang berhak lima zakat sebenarnya Pak. Itu bagaimana dulu Islam membangun peradaban dunia. Bapak Ibu sekalian, ya Allah, luar biasa. Walaupun guru pertama kadang bukan dari Islam, tapi umat Islam mengembangkan. Pertama kali dokter masuk dalam Islam beragama Zoroaster, beragama Majusi, namanya Jirjis bin Buktiasyok. Dokternya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur diperintah bikin rumah sakit namanya Bimaristan rumah sakitnya. Tapi umat Islam mengembangkan ilmu kedokteran. Ibnu Sina, Avicenna, dokter yang terkenal, ngalahkan gurunya. Orang pertama kali mengajarkan filsafat Yunani namanya Yahya Damaskus, Johannes Damaskus, orang Kristen. Tapi nanti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd lebih dari gurunya, melebihi dari gurunya, mengembangkan, memperluas filsafat dalam Islam. Paham tidak? Jadi Islam dulu pernah memegang peradaban kemajuan yang luar biasa, yang tadinya bangsa Arab itu ummiyin buta huruf menjadi bangsa yang melopori ilmu pengetahuan. Kalau sekarang entah perang terus dalam itu. Ini cerita Arab dulu ini. Kalau sudah cerdas, sudah jadi sarjana, cukup belum? Doktor sudah, SH sudah, insinyur sudah, belum cukup. Satu lagi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa? Wal hikmah, wisdom, kearifan, kebijakan. Hatinya bersih, hatinya selalu mendapatkan sinar, cahaya, direct illumination langsung dari Allah. Contohnya Gus Dur, yang gampang aja contoh Gus Dur. Gus Dur itu sekolahnya nggak karu-karuan. Di Mesir nggak tamat, di Irak nggak tamat, melancong ke Belanda, melancong ke Eropa, terus ke Amerika. Tapi siapa yang mengatakan Gus Dur tidak pintar? Dari mana? Bukan dari baca buku, bukan dari guru, bukan dari ngaji. Direct illumination. Langsung menerima ilmu laduni dari Allah. Ini ceritanya gini. Setiap manusia, termasuk kita semuanya, ada yang namanya hati, deeper of heart. Kita semua kan? Dalam hati ada namanya intuisi. Tahu? Intuisi itulah media yang menerima limpahan dari Allah. Hanya kita ketika didatangi pelimpahan dari Allah, sinar dari Tuhan, kitanya sedang mikirin jabatan, mikirin harta, mikirin perempuan, balik lagi tuh sinar dari Allah. Gitu nggak? Kira-kira nggak?
namanya khawatir ilahiyah. Contoh, Gus Dur masih sakit, beroperasi di dalam kamar itu, ya dalam keadaan sakit tapi masih dalam penyembuhan. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf mantan Gubernur Jawa Timur dulu, Jawa Timur, Pak Cakrawardaya mantan Menteri Koperasi, ada pengusaha namanya Pak Wisnu sekarang Ketua DPR, Ketua Golkar Jawa Tengah, kurang 5. Tiba-tiba Gus Dur duduk ngomong bahasa Jawa, yang artinya gini, nanti saya akan jadi presiden. Engkau aku bakal jadi presiden. Ini kita 5 orang kaget. Ini Gus Dur konslet ini udah. Ini Gus Dur gak waras ini udah. Masih Pak Harto itu. Masih ada Pak Harto. Gus Dur udah ngomong, saya nanti akan jadi presiden. Dari mana itu? Dari baca buku? Dari baca buku? Dari ngaji sama orang, belajar sama orang? Namanya khawatir ilahiyah, karena hatinya penuh dengan hikmah, wisdom, kearifan. Omongannya benar, langkahnya tepat, diamnya berwibawa, ucapannya bertuah. Kira-kira ada nggak di tanah tidur? Gak banyak ya? Kayak gini banyak ya? Nah, kayak gini banyak ya? Ketika ngomong, bermanfaat omongannya, bertuah. Diamnya berwibawa. Sikapnya menjadi panutan. Langkahnya selalu tepat dan bermanfaat. Selalu benar. Akan jatuh salah, terselamatkan. Akan terjebak, terselamatkan. Jauh dari fitnah. Sautuhu sautul haq. Kalimatuhu kalimatul haq. Khutuwatuhu khuwatul haq. Ayyamu ayyamul haq. Umruhu umrul haq. Bicaranya benar, tutur katanya benar, hatinya benar, lisannya benar. Ada nggak di tangannya kayak gini? Ada nggak? Banyak. Nah, setelah nggak jadi presiden, pagi-pagi jogging, olahraga. Mampir ke rumah saya, minta air putih, minta saya buka AC, duduk tidur, ngorok, menjengkur, habis olahraga, 20 menit. Ada saksinya, santri saya namanya Ulil. Bangun dari tidur, apa? Bahasa Jawa. Nanti sampai Kang Said, kalau sudah umur 56 tahun, akan jadi Ketua Umum PBNU. Betul Pak. Di Makassar tahun 2010, umur saya 56 tahun, pertama kali saya jadi Ketua Umum PBNU. Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Ilmu apa itu namanya? Dapat dari ngaji, dapat dari orang, dapat dari guru, semua direct illumination. Nurun mubashir, yakdzifuhullah ila qalbi man yasha. Bisikan dari Allah diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Sayyidina Umar, kalau mau tahu Sayyidina Umar ya banyak. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumat di Madinah. Tiba-tiba dalam tengah khutbah itu, Al-Jabal, ya Sadiatul Islam, wahai pasukan Islam, adanya di Afghanistan, di Asia Tengah, kalau Islamnya. Berlindung ke gunung, awas ada musuh mau menjebak. Yang diajak ngomong, namanya Qutaibah bin Muslim, komandannya, dengar pengarahan dari Umar dari Madinah. Yang bingung jamaah Jumatnya, ini apa yang Umar nih? Lagi khutbah tiba-tiba Al-Jabal. Mereka pasukan Islam pulang masuk kota Madinah, cocok-cocokan dengan jamaah. Waktu itu sholat Jumat, Umar dari mimbar ngomong dengan keras, ya saya dengar, kata pasukan Islam, ya saya dengar waktu itu. Ini namanya Maka orang kalau hatinya kotor, terserah hati kita. Nih, hati itu banyak. Kalau tidak diisi dengan tawadhu, apa tawadhu apa? Santun. Tawadhu, baik, santun, ramah. Kalau tidak diisi dengan tawadhu, maka akan diisi dengan takabur. Pilih mana? Betul? Betul? Kalau takaburnya hilang, tawadhu masuk. Tawadhu hilang, takabur masuk. Pilih mana? Sudah pilih tawadhu, sudah masuk tawadhunya. Takaburnya udah nggak ada. Qanaah, menerima ridho, menerima dengan rezeki yang ada, sudah terimalah, alhamdulillah rezeki sudah cukup, nggak rakus, nggak tamak. Maka tamak, hubud dunia, rakus akan hilang. Tapi kalau rakusnya masuk, qanaah,
ridho, syukur akan hilang. Pilih mana? Nur, cahaya dari Allah yang akan al-musil ilallah ila ma'rifatillah. Kalau cahaya Tuhan masuk, maka dolal, sesat dan kegelapan hilang. Hatinya terang. Tapi kalau hatinya tidak, nurnya hilang, dolam, kegelapannya masuk. Milih mana? Sudah dapat? Sudah dapat? Mari kita belajar Bu ya. Sehari semalam biasanya marah-marahnya 10 kali, coba dikurangi 5 kali aja marah-marahnya. Jadi biasanya bapak-bapak kalau dihina dikit, wah saya pukul orang itu. Coba sekarang dihina, nggak marah, belajar. Biasanya sholat tidak khusyuk, sekarang belajar sholat 1 rakaat saja, yang 3 rakaat yang ngelaburin nggak apa-apa, ngelantur teman. Biasanya kalau zikir Allah, nggak khusyuk, pokoknya nggak dihayati. Coba sekarang belajar subhanallah 10 kali, khusyuk 23, tidak khusyuk, nggak apa-apa, belajar namanya. Biasanya tiap hari suudzon, buruk sangka dengan teman. Coba hari ini tidak suudzon, seminggu sekali nggak suudzon. Lama-lama enak tidak suudzon, tambah hari lagi, Minggu dan Senin. Enak juga, tambah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu suudzon, nggak apa-apa wis. Bisa tidak kira gitu? Bisa tidak? Belajar. Biasanya cerewet, bawel sama suaminya. Biasanya ini nih, orang sana orang Jawa. Biasanya cerewet, bawel, galak sama suami. Belajar. Galaknya sehari saja. Yang 6 hari nggak galak, bisa nggak itu? Hanya belajar. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai hidayah kepada kita semua, ingin membentuk kepribadian yang soleh. Bukan hanya kiai yang soleh, bukan hanya ustadz yang soleh, bukan hanya pastor yang baik, tapi semua masyarakat menjadi masyarakat yang punya kiai yang soleh. Bahkan tidak boleh ente soleh sendirian. Yang penting saya baik, soleh, jujur, dan keluarga, mantu, anak, tetangga, terserah, salah. Yang penting saya ibadah. Saya sholat, saya puasa, saya baca Quran tiap hari, tetangga terserah. Yang penting saya kenyang, kaya, tetangga miskin, karbu, salahnya siapa miskin. Yang penting saya sehat, tetangga sakit-sakitan terserah, bukan urusan saya. Yang penting saya cerdas, saya dokter, anak saya dokter, insinyur, tetangga nggak tamat SMA, nggak tamat SMP, karbu, bukan urusan saya. Benar nggak itu? Mari kita bangun. Semuanya masyarakat Tanah Tidung soleh semua. Amin. Amin. Amin sih, sanggup? Saya pernah berkunjung ke negara Mali, Afrika Barat. Dari Jakarta 18 jam. Di kota Tembakto namanya. Di kota Tembakto itu Bu, tidak ada rumah kalau malam dikunci pintunya, ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk ke halaman, tidak ada sepeda motor dikunci, aman. Di Tanah Tidung seperti itu? Aman. Tanya malah ketawa dijawab. Seperti itu? Aman. Kalau ada dompet jatuh, pasti dikembalikan, kecuali anak kecil untuk main-main. Kalau yang menemukan itu orang besar, dikembalikan atau dicari atau diserahkan ke polisi. Ke kota Tembakau, saya tahu sendiri, lihat sendiri. Tidak ada rumah dikunci, cuma jendela yang buka, pintunya juga buka, 24 jam. Mobil nggak ada garasinya, sepeda motor masuk ke halaman saja nggak. Di sana nggak dikunci. Bisa di sini itu. Saya pernah ke Australia tahun 2010 ya, sama istri saya. Muter-muter ceramah. Melbourne, Sydney, bukan muter-muter beberapa kota lah. Ya, pas malam terakhir di Sydney, besok mau pulang, HP saya ketinggalan di taksi. Ya udah, jalan. Beli lagi aja udah hilang ya udah. Jam 9 di kamar hotel ada orang ngeduk pintu, supir taksi mengembalikan HP saya. Di Tanah Tidung begitu? Ya.
Jangan cuma ketawa, jawab yang benar, yang jujur. Begitu? Ya. Alhamdulillah. Untuk membangun kepribadian yang berakhlak, mari kita hidupkan jam'iyah setiap malam Jumat. Ada tidak? Ada. Maulid Nabi, Yasinan, ada tidak? Ada. Tahlilan, baca Simtud Durar, Al-Habsyi, Ad-Dibai, Al-Barzanji, baca tidak? Baca. Itu untuk memperkecil, meminimalisir kefasikan, ketidakbaikan. Ya minimal orang jadi baik, silaturahim, selalu jumpa. Si A lagi sakit, kita tengok semuanya. Si B lagi susah, kita bantu rame-rame. Dia lagi kehilangan duit, kita carikan mana yang hilangnya di mana.